Halo Sobat Genbi, kembali lagi bersama Gen Bincang, Genbi Bincang-Bincang. Podcast kali ini kami mengambil tema pemuda berkarya, ekonomi berdaya. Perkenalkan saya Hilya bersama narasumber saya, Mas Faza. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asa, biasa dipanggil Iqbal. Di episode kali ini, kita akan mengupas bagaimana pemuda bisa berkarya dan sekaligus menguatkan ekonomi lokal serta nasional. Nah, sebelum kita masuk ke kondisi Indonesia nih Mas, sebenarnya gimana sih konsep pemuda berkarya dan ekonomi berdaya ini? Dan kira-kira apa maknanya dalam konteks pembangunan ekonomi saat ini? Oke, Mbak Hilya, kita diskusi bareng tentang pemuda berkarya dan nanti juga akan sinkron dengan tumbuhnya ekonomi lokal maupun nasional. Saya sedikit berbicara tentang pemuda berkarya. Mungkin yang ada di benak teman-teman, anak-anak Gen Z, Gen Z, atau Gen B, pemuda berkarya itu pemuda yang kreatif, pemuda yang aktif, pemuda yang inovatif, dan yang akhirnya menjadi pemuda yang maju. Itu menurut saya itu hanya sebagian kecil saja. Tapi ada konsep besar untuk bagaimana menjadi pemuda yang berkarya, yaitu kita sering lupa terhadap mental kita, berupa mental kesehatan kita, kesehatan badan, maupun kesehatan kejiwaan kita. Kita akan membedah ini sedikit ya. Kita tahu kondisi Kabupaten Tegal, pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang ya, anak-anak SMP dan anak-anak SMA, kita juga tidak harus menutup mata. Ini peran besar Genbi juga untuk berperan penuh atas banyaknya anak-anak yang melakukan bulian, anak-anak yang akhirnya melakukan tawuran massal, yang akhirnya ada korban jiwa. Untuk menciptakan pemuda berkarya, Mbak Hilya, itu harus ada dua konsep menurutku, yaitu konsep yang pertama, menciptakan anak-anak muda ini, generasi muda ini mempunyai mental health yang bagus ya. Yang kedua adalah mindset. Anak-anak Gen B, anak-anak Gen Z ini tentunya tahu ya, iPhone itu kan, iPhone saja kalau baterai health-nya lemah, kita pun akan menjadi lemah juga, termasuk dengan mental kita yang saya rasa kebetulan saya aktif di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, sebagai bendahara dan penggiat kepemudaan. Kita berbicara tentang mental health dulu ya, kesehatan mental. Banyak orang-orang yang memang menginginkan kesuksesan, ingin menjadi orang kaya, menjadi orang yang sukses, tetapi tidak tahu bagaimana cara kita itu menjadi sukses. Kadang kita ikut seminar tentang ekonomi, seminar tentang perdagangan, atau seminar-seminar yang memang hanya fokus ekonomi itu hanya berpacu pada UMKM, IKM, dan pembentukan perusahaan-perusahaan. Menurutku yang ada di lapangan ini, ketika kita fokus hanya di tadi UMKM, IKM, dan menciptakan perusahaan-perusahaan kecil agar membangun ekonomi, itu memang baik. Tetapi ini akan berarti bahasanya gini, mengkerdilkan teman-teman yang lain ya, ketika pengen berkembang di bidang lain. Ya, pada dasarnya gini Mbak Hilya, manusia itu punya dua karakter. Yang pertama karakter introvert ya, atau sering berdiam diri di kamar sendiri, kadang sendiri, ternyata tidak tahu dunia luar itu seperti apa.
Yang kedua itu ekstrovert yang mungkin sifatnya lebih sosialis, ya temannya lebih banyak, komunikasinya lebih baik, dan perkumpulannya itu juga lebih kompleks ketimbang anak-anak introvert. Nah, ini Mbak Hilya, kita bisa membedakan dan bisa mempetakan antara anak-anak introvert dan anak ekstrovert, ya. Itu seperti ini. Kalau dipaksakan, ketika kita mindset kita ekonomi adalah perdagangan, anak-anak introvert itu akan ketinggalan dan mungkin untuk berkembang di dunia tadi UMKM, IKM, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan dagang, ini akan kalah saing dan akan semakin melemahkan mentalnya. Cocok sekali untuk anak-anak yang ekstrovert itu untuk memang menggeluti di bidang UMKM, IKM, dan tadi berdagang dan lain-lainnya, ya. Kita sebagai generasi muda, apalagi nanti di tahun 2045, ya, ini akan menjadi Indonesia emas, ya, masa eranya Indonesia menjadi Indonesia emas. Kita akan mendapatkan bonus demografi. Kalau tidak dikatakan seperti itu, yang akan hanya terjadinya persaingan, ya, bukan saling menguatkan, tetapi persaingan yang tidak sehat. Kalau hanya kita berfokus pada ketika penguatan ekonomi, ya hanya tadi yang saya sebutkan. Tapi kita harus memetakan anak-anak ekstrovert itu biasanya lebih cenderung ke kerja kantoran, lebih di depan komputer, lebih bisa mengutarakan isi hatinya lewat tulisan-tulisan. Nah, ini juga bisa menjadi peluang ekonomi, apalagi sekarang kita sudah digempur oleh media sosial. Contoh ada Facebook, ada Instagram, dan yang lebih mengerikan lagi itu adalah pusat informasi tercepat sekarang adalah TikTok, ya. Ini bisa menjadi cuan untuk teman-teman, baik itu yang ekstrovert, introvert. Kita jangan ketika ada teknologi jangan anti teknologi, tetapi bagaimana kita mempelajari itu, ya, mempelajari teknologi yang memang sudah ada dan kita manfaatkan. Kalau kita belum bisa menciptakan, kita manfaatkan dulu, ya. Contoh ketika anak-anak introvert, ternyata suka menulis tulisan puisi, bisa dipost, dibuat konten-konten tentang puisi, bisa dibuat tentang konten-konten yang bermanfaat yang lainnya. Begitupun TikTok sekarang sudah banyak dimanfaatkan untuk usaha menengah kecil dan yang lain-lainnya. Ya, setelah kita tadi sudah memetakan teman-teman yang introvert dan ekstrovert, dan kita tahu masing-masing dari mereka itu punya kesehatan mental itu seperti apa dan mindset itu sudah dirubah seperti apa, insya Allah kedepannya Indonesia di dalam membangun ekonomi itu akan lebih maju, baik lokal dan nasional. Itu seperti itu, Mbak Hilya. Nah, menurut Mas Iqbal sendiri, kira-kira seberapa relevan sih gerakan ini untuk kondisi pemuda dan ekonomi Indonesia sekarang? Ya, mengenai relevan atau tidak relevan, ini bukan masalah relevan, ya, tetapi kami melihatnya seperti ini. Gen B itu generasi generasi baru Indonesia. Ini memang kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus dilakukan oleh generasi-generasi yang lain. Ini kan ilmu yang bermanfaat, sangat-sangat relevan sekali pada zaman sekarang, ya. Hari ini kalau saya itu kan masih milenial, ya. Beda karakter dengan masanya Mbak Hilya, Gen Z, ya, yang bangun pagi langsung pegang HP, ya, mau lagi makan pegang HP, apapun pegang HP. Itu bisa bermanfaat dan itu bisa menjadi sebuah musibah bagi kita. Ketika tontonan-tontonan itu berupa edukasi dan bisa merubah mindset kita itu lebih baik untuk berusaha, ternyata seperti ini
menjadikan ekonomi kuat itu baik, tetapi harus ada penyaringan ya. Tidak semata-mata karena kita hidup di zaman teknologi harus 24 jam ya, itu non-stop. Iya, betul. Nah, selain itu dari perspektif pemerintah atau lembaga pengembangan bidang usaha atau sektor apa sih yang kira-kira paling potensial untuk dikuasai dan dikembangkan oleh pemuda saat ini? Oke, berbicara pemerintah, sebetulnya pemerintah itu sudah memfasilitasi banyak hal. Ya, kita bicara lokal dulu untuk teman-teman nih, anak-anak muda, khususnya di Kabupaten Tegal, yang usianya belum maksimal itu 28. Kebetulan tadi saya sampaikan sebagai pengurus KNPI, Bendara Umum di KNPI Kabupaten Tegal, ini KNPI itu di bawah naungan Disporapar, Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Tegal. Kemarin banget nih, sekitar bulan berarti Oktober ya, Disporapar dan pemerintah Tegal ya, pemerintah Tegal ini mengadakan namanya WMP, Wirausaha Pemuda. Ini untuk memfasilitasi teman-teman muda, anak-anak muda di bawah usia 28 tahun yang punya usaha, yang entah itu usaha peternakan, usaha pertanian, usaha makanan, dan usaha-usaha yang lainnya. Ini ada fasilitas dan ada dari pemerintah itu memfasilitasi ya. WMP itu memfasilitasi teman-teman, ada bantuan dari pemerintah ya sejumlah sekian belas juta ya, yang nanti terjaring 28 anak-anak muda yang terpilih. Ini sangat keren sekali kalau berbicara tentang ekonomi di pemerintahan Kabupaten Tegal. Ya, selain tadi yang di Kabupaten Tegal, pemerintah beserta jajarannya, beserta kementeriannya, beserta menteri-menterinya, ya kami berharap ini, saya melihat memang sudah baik ya untuk memfasilitasi agar Indonesia itu lebih maju. Contoh program MBG, terus ada fasilitas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu lewat media, sudah lewat media ini teknologi media. Yang ketiga memang infrastruktur ya, dari pendidikan, dari jalan dan yang lain-lain itu juga sangat penting. Jadi akses untuk kita lebih maju itu di pemerintah mungkin hari ini semakin baik lah. Baik, tergantung bagaimana Mbak Hilya dan teman-teman ini memanfaatkannya. Kira-kira apa ada contoh nyata di Indonesia yang menunjukkan keberhasilan pemuda berkarya dan ekonomi berdaya ini? Ya, kalau contoh sebetulnya banyak ya, apalagi kita itu sudah terbuka, baik itu di media cetak, media sosial, atau media-media yang lain ya. Banyak kok teman-teman anak-anak muda yang berhasil. Kita contohkan di lokal aja wis, tidak usah jauh-jauh ke Indonesia dulu ya. Banyak ini program pemerintah yang akhirnya berhasil mengentaskan teman-teman menjadi pengusaha. Ini sudah 7 hektar ya, dari tahun berapa ini sudah ke-7 dan menghasilkan 28 kali 7 pengusaha, dan setiap tahunnya itu menciptakan bos-bos besar, setiap tahun 5 bos besar. Ini mungkin menjadi gambaran dan motivasi ya, itu di bidang di bidang UMKM. Di bidang-bidang lain ya, semisal bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang teknologi, bidang industri yang lain,
Ini mungkin sudah banyak contoh ya, bagaimana kemajuan-kemajuan kesehatan kita ini lebih baik ya dari sebelumnya ya. Terus angka-angka pendidikan di Indonesia ini juga lebih baik ya. Termasuk program Gendi ini kan termasuk program yang berhasil ya, menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan kreatif dan mungkin akan bisa lebih mengenal potensi diri masing-masing. Itu jangan pernah dipersepsikan bahwa kesuksesan seseorang itu pada kekayaannya, pada jumlah mobilnya, pada jumlah tanahnya, pada jumlah harta bendanya, tetapi bagaimana keberhasilan itu mereka itu bisa menjadi diri sendiri ya, dan menikmati hasilnya. Bukan berarti kita harus di zona nyaman, ini beda lagi ya. Itu mungkin gambaran kesuksesan menurut saya itu seperti itu. Berarti tergantung usaha kitanya bagaimana ya? Iya, usaha teman-teman. Fasilitas sekarang itu sangat banyak. Menurutku sangat mohon maaf sekali ketika hari ini teman-teman muda ya, Gen Z ini mengeluh masalah pekerjaan dan yang lain-lain, itu berarti kesehatan mentalnya masih terganggu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama. Ya, kesehatan mental dari teman-teman, terus mindset dari teman-teman, ini yang paling utama. Ya, ini yang paling utama agar mereka bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam diri sendiri. Ya, kita kan sering melihat nih, kita sering iri dengan pencapaian orang lain, tetapi tidak mengukur diri sendiri. Ya, kita itu tidak mengukur diri sendiri bahwa kemampuan kita dengan orang lain itu pasti berbeda. Nah, itu seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Hil ya. Menurut Mas Iqbal sendiri nih, kira-kira tantangan apa sih yang paling besar dalam mengimplementasikan program Pemuda Berkarya dan Ekonomi Berdaya ini? Implementasinya seperti ini. Tadi balik lagi, kita harus berbenah diri di dalam diri sendiri. Kita itu harus mengenal diri sendiri. Ya. Ada filsuf yang mengatakan seperti ini, kamu adalah pikiranmu sendiri. Ya. Ketika kita berpikir positif, imbas pada kita positif. Ketika kita berpikir negatif, hasilnya juga akan negatif. Ini ada beberapa tips ya, agar kita memang menjadi manusia yang bisa memaksimalkan potensi. Yang satu, jika sendiri jangan pernah berpikir macam-macam ya. Kadang kan yang namanya manusia itu punya kejenuhan. Kadang merenung sendiri kayak Mbak Hilya mungkin di kamar atau gimana ya. Akhirnya kita berpikir besok harus sukses, besok harus kaya, besok harus mencapai ini. Ini terlihat baik ya, terlihat baik, tetapi ini akan menggerus mental kita sebetulnya ya. Karena apa? Angan-angan itu pada saat ini, oke lah, kita pernah dengar gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Menurutku itu menjadi buayan ya, yang akhirnya kita hanya bermimpi setinggi langit, tetapi akhirnya ketika mengimplementasikan tidak sesuai dengan realita yang ada, mental kita akan jatuh, ngedon, kita akan stres ya, kita mengelola stres. Itu yang poin yang pertama. Ya, jadilah diri sendiri apa adanya, sesuai kemampuan. Yang paling penting itu sesuai kemampuan ya. Karena seperti ini, pada kenyataannya ya, manusia itu tidak diciptakan untuk satu jalan ya, untuk menuju kesuksesan. Ada yang memang sukses di bidang ekonomi perdagangan, ada yang sukses di bidang teknologi, seperti kita menciptakan teknologi seperti ini untuk podcast itu kan termasuk pencapaian ya. Bisa menciptakan internet, bisa menciptakan lampu, dan
di kedokteran dan yang lain-lain ya, itu kan merupakan pencapaian kesuksesan ya. Dan kita itu jangan pernah ikut-ikutan tren yang memang tren itu tidak sesuai dengan diri kita. Ini akan memperpanjang proses kegagalan kita ya. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Kalau siklus ini bertahan terus sampai mati pun gagal bangkit, suksesnya nggak ada. Nah, inilah pentingnya mindset kita dan mental kita harus dijaga ketika sendiri, tidak jangan terlalu berangan-angan lah ya positif aja. Nah, yang kedua ya, ketika mendapatkan teman ya, kita bersama teman mendapatkan teman, sikap kita itu harus baik ya. Penampilan kita ya, ada istilah seperti ini, mulutmu harimaumu ya. Kita ketika pertemanan dijalin ya, kita harus menjaga sikap kita, sopan santun kita harus dijaga, ucapan kita juga harus sopan. Takutnya akan menjadi ketersinggungan lawan bicara teman kita yang akhirnya kembali lagi merasa bersalah, padahal kita yang kurang kontrol di dalam berbicara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita gagal ya, itu jangan emosi berlebihan ya. Kadang ketika gagal kita emosi berlebihan, dalam artian emosi itu bukan hanya sebatas marah-marah dan yang lain-lain ya. Emosi ini bisa menjadi patah semangat ya, putus asa yang pada akhirnya ya kita itu menyalahkan kepada takdir Tuhan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, ketika kita sudah berhasil ya, sudah sukses, itu jangan pernah sombong ya. Jangan pernah sombong ketika kita sudah sukses gara-gara kita sudah mapan ekonominya, bisa beli A sampai Z, bisa beli kendaraan yang paling bagus, bisa beli handphone yang paling bagus, yang akhirnya kita hilang jati diri ya. Ini akan berbahaya juga ketika kita dicoba lagi untuk jatuh. Itu seperti itu. Yang kelima ya, yang terakhir, ketika kita marah. Ketika kita marah itu ya, sebisa mungkin emosi kita itu harus dikontrol ya. Dengan cara apa? Nah, ini kan Mbak Hilya dan teman-teman Genbi di sini kan dari IPN, tentunya pernah dengar ketika marah itu ada di dalam diri kita ya. Yang pertama, ketika sedang berdiri, duduklah ya. Setelah itu ketika belum reda, berbaringlah ya. Belum reda juga, tidurlah. Insya Allah setelah itu ya, saraf-saraf yang tadinya tegang menjadi kendor. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi menata diri sendiri dulu sebelum kita berbicara teknologi nuklir, berbicara teknologi yang lain. Tetapi kalau kita nggak punya basis basic di dalam diri sendiri, kita itu akan muspok ya, omong kosong saja. Itu Mbak Hilya. Nah, kalau program ini berjalan dengan baik, kira-kira seperti apa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat ekonomi sih secara umum? Ya, kalau program ini berjalan dan kegiatan-kegiatan ini terus digaungkan, ya, apalagi nanti bukan hanya sebatas podcast saja ya, ada aksi nyata, teman-teman Genbi itu turun ke lapangan, memberikan wawasan tentang bagaimana pentingnya mengenal diri sendiri dan menjadi diri sendiri, sehingga kita punya mental yang kuat dan mindset yang jauh lebih ke depan untuk menjadi sukses ya. Ini efektif banget, dan
Ya, sekali lagi kami dari generasi-generasi sebelum teman-teman Gen B, terima kasih, dan saya berharap teman-teman Gen B itu bisa berkolaborasi dengan KNPI Kabupaten Tegal. Kita itu banyak program, ya, banyak banget program. Kantor kita itu ada di samping Gor Trisanja, ya, kantor KNPI. Di situ juga fasilitas lengkap, ya, ada wifi, ada tempat untuk rapat, untuk diskusi dan yang lain-lain. Itu seperti itu. Nah, kalau kesadaran teman-teman sudah seperti ini, ya, kalau bahasa Tegal itu istilahnya adalah getak tular. Dari satu ke dua, kedua ke tiga, ke empat, semakin banyak. Itu seperti itu. Ini yang kita khawatirkan ketika memang tidak ada penyadaran seperti ini, bahwa sukses itu harus kaya, sukses itu harus berdagang, sukses itu harus menjadi PNS misalnya, ya. Ini akan kembali seperti zaman-zaman kolonial, ya, seperti zaman-zaman kolonial yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Itu seperti itu. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang sudah atau akan dilakukan pemerintah serta lembaga terkait dalam mendorong pemuda berkarya dan ekonomi berdaya? Ya, Mbak Hilya dan teman-teman Gen B, ya, kalau berbicara pemerintah sebetulnya bukan kapasitas saya, tetapi saya di sini akan berbicara peran pemuda, ya, yang dalam hal ini KNPI, ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia, untuk bagaimana mengawal agar generasi muda ini menjadi generasi yang emas, ya, generasi emas sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pada tahun 2045 kita akan mengalami tahun emas, dan kita juga akan mengalami puncak bonus demografi, ya. Dengan langkah-langkah yang seperti ini, ya, terutama di kalangan pemuda, kita itu sudah beberapa kali mengadakan pelatihan, ya, baik itu dari sektor guru, pendidikan. Terus kita juga sedang berperang melawan pil-pil kuning, ya, yang memang merusak generasi bangsa, ya. Ini mungkin ada indikatornya ketika kita melihat banyaknya tawuran di Kabupaten Tegal itu mengkonsumsi pil kuning. Ini juga saya ingin menyampaikan, ayo pemerintah bersama kita, KNPI dan teman-teman Gen B, kita itu berjuang menyelamatkan generasi bangsa, iya. Dari hal apapun, dari ATHG, ancaman, tantangan, halangan, gangguan yang ingin menghancurkan generasi bangsa, ya, semisal lagi pil kuning. Dan selain itu, selain mencegah hal yang seperti itu, kita itu, ya, di lembaga KNPI itu memfasilitasi teman-teman, ya, ayo diskusi dalam bidang apapun, ya, dalam bidang apapun, bukan hanya bidang UMKM, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri sendiri, ya. Itu sangat penting karena ketika kita mau berbicara sukses, kita tidak mengenal diri sendiri, itu nonsens, itu nggak akan mungkin. Misal, ini pengalaman nih, pengalaman. Saya alumni sini dulu ambil jurusan pendidikan agama Islam. Saya mengajar itu sekitar 7-8 tahun, ya. Karena bukan mengecilkan guru, ya, tetapi di dalam mengajar itu tidak menemukan diri sendiri, ya. Karena memang passionku itu berdagang, ya, mengelola UMKM, ya, akhirnya sampai hari ini ada titik kenyamanan, dan alhamdulillah untuk masalah ekonomi sudah teratasi.
Ini mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman yang lain ketika memang ingin menguatkan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Ayo kita bekerja sama, membangun karakter bangsa lewat potensi-potensi anak muda yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Tegal. Itu seperti Mbak Hilya. Menurut Mas Iqbal sendiri, kira-kira gimana sih peran generasi Indonesia, khususnya Gen B, dalam membangun masa depan Indonesia melalui gerakan pemuda berkarya dan ekonomi berdaya ini? Ya, sebetulnya yang bisa menjawab itu dari Gen B sendiri, tetapi saya mencoba menguraikan ya. Ini mungkin langkah yang baik ya. Podcast ini dengan tema pemuda berkarya, ekonomi berdaya ya. Ini menjadi awal ya, dengan kajian-kajian yang memang mungkin sangat kurang, tetapi ini menjadi dasar bagi teman-teman Gen B ya, terutama apapun yang akan disampaikan ke orang lain, project pilotnya adalah diri sendiri dulu ya, merubah ya tadi menguatkan mental ya, merubah mindset, dan tentunya menemukan diri sendiri. Oh, saya kapasitasnya sebagai apa ya, oh kecenderungan saya di bidang apa, oh saya mencoba berdagang kok gagal terus karena tidak ada passion di situ. Oh, kenapa saya menjadi teknokrat, saya nggak bisa karena passionnya nggak ada di situ. Tetapi kalau kita mampu ya mengenal diri sendiri, apa sih yang menjadi potensi diri kita, itu pasti selain sukses di bidang ekonomi ya, akan ada kenyamanan dan mungkin akan lebih bahagia menjalaninya. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada pressure dari pihak diri sendiri ya, karena tidak merasa nyaman dengan apa yang dilakukan ataupun pressure dari pihak luar. Nah, itu seperti itu. Ini menjadi poin yang bagus. Gen B itu mau melakukan usaha yang seperti ini ya. Ini kan akan tersampaikan ke seluruh Indonesia ya. Itu seperti itu. Semoga apa yang menjadi gerakan Gen B saat ini diberkahi oleh Allah dan tetap menjadi diri sendiri dengan segala problematikanya dan bisa mengontrol diri sendiri itu agar menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Terima kasih sudah berbagi waktu di podcast Pemuda Berkarya Ekonomi Berdaya. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi inspirasi buat langkah ke depan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Gen B, energi untuk negeri. Gen B Tegal,